Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Sanita Maharani. Dalam kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai ancaman radikalisasi di Turkmenistan. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Politik Islam di Asia Tengah yang diambil oleh Bapak Surwandono. Baiklah, langsung ke pembahasan. Turkmenistan adalah salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tengah. Negara ini berbatasan langsung dengan Iran di selatan, Uzbekistan di utara, Afghanistan di tenggara, Kazakhstan di barat laut, dan Laut Kaspia di barat. Sama seperti Korea Utara, Turkmenistan menjadi salah satu negara yang tertutup dengan dunia luar. Wajar jika negara ini dijuluki Korea Utaranya Asia Tengah. Selama bertahun-tahun, Turkmenistan memiliki status yang sedikit berbeda di antara negara-negara Asia Tengah. Negara ini disebut sebagai negara yang paling sedikit terpengaruh oleh radikalisasi agama dan terorisme. Negara ini tidak menghadapi serangan teroris besar-besaran atau gerakan pemberontak berskala luas di dalam wilayah selama periode kemerdekaannya. Peristiwa kecil teroris yang terjadi terkait kelompok agama radikal tidak banyak dibahas di sumber informasi resmi. Namun, yang menarik, besarnya kehadiran warga Turkmenistan di Suriah dan Irak yang bertempur di bawah naungan berbagai kelompok teroris menunjukkan bahwa terlepas dari penghindaran pemboman besar-besaran di wilayahnya, Turkmenistan menderita tingkat radikalisasi yang sama seperti tetangga-tetangganya di Asia Tengah. Disebutkan bahwa satu-satunya insiden teroris yang signifikan terkait dengan radikalisasi agama di Turkmenistan terjadi pada tanggal 12 dan 13 September 2008 di Ashgabat, yang mana ketika itu sekelompok orang yang dipimpin oleh Kudaiberdi Amandurdiyev, yang mana umumnya dikenal sebagai Ajdar dan dijelaskan dalam beberapa sumber sebagai militan Islam radikal, melakukan teror di kota Ashgabat yang disebut sebagai insiden yang cukup signifikan pada waktu itu. Penyebab radikalisasi yang ada di Turkmenistan ini sendiri, sebenarnya Turkmenistan ini memiliki populasi yang relatif kecil, yaitu 5,8 juta orang dengan sumber daya mineral alam yang luas yang memberikan PDB sebesar 42,4 miliar US dollar. Negara ini memiliki cadangan minyak sebesar 600 juta barrel dan hingga 19,5 triliun meter kubik gas alam. Dengan PDB per kapita sebesar 7,4 ribu US dollar, Bank Dunia telah memasukkan Turkmenistan dalam kategori negara berpenghasilan menengah ke atas sejak 2012. Terlepas dari kenyataan bahwa tingkat ekonomi yang relatif tinggi ini, negara tidak dapat menghindari kecenderungan radikalisasi agama karena adanya faktor-faktor berikut ini. Yang pertama adalah faktor kualitas sumber daya manusia di negara ini, terutama di sektor pendidikan, disebutkan tidak mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah. Adanya kenyataan bahwa penduduknya adalah kebanyakan kaum muda dengan 43% penduduk berusia di bawah 24 tahun, yang mana setiap tahun lebih dari 100.000 anak muda lulus dari sekolah. Dan institusi pendidikan tinggi yang ada hanya dapat menerima 7% dari mereka. Kenyataan pendidikan berkualitas rendah, korupsi yang ada, dan personel yang tidak memiliki kualifikasi yang memadai di semua tingkat pendidikan telah sangat mempengaruhi situasi buruk secara keseluruhan di bidang ini. Pendidikan agama yang tidak memadai di antara penduduk pada umumnya dan para ulama yang dipercaya untuk memberikan pemahaman kepada orang lain di masjid. Pada saat yang sama, pemerintah tidak mendukung para mullah yang bepergian ke luar negeri untuk berlatih di pusat pendidikan agama asing. Kemudian alasan yang kedua
yaitu situasi ekonomi di Turkmenistan ini sendiri disebutkan telah secara bertahap memburuk. Presentase anggaran yang tinggi yang bergantung pada pendapatan ekspor gas alam bersama dengan jumlah pembeli gas yang terbatas membuat Turkmenistan bergantung pada negara pembelinya. Disebutkan bahwa Turkmenistan sebenarnya menghentikan ekspor gasnya ke Iran pada Januari 2017 karena adanya perselisihan dengan Teheran tentang harga dan pembayaran rutin. Setelah keputusan tersebut, Cina menjadi satu-satunya pembeli eksternal gas Turkmenistan. Bersamaan dengan situasi ekonomi yang tidak stabil, inflasi yang meningkat, dan perbedaan kurs mata uang resmi dan real yang semakin meningkat, kondisi-kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk mencari peluang baru di luar negeri. Tujuan utama dari para migran Turkmenistan ke luar negeri adalah Turki, yang mana Turki memiliki rezim bebas visa dengan Turkmenistan. Lalu tujuan selanjutnya adalah Rusia. Dan dalam kedua kasus tersebut, ini menciptakan peluang baru bagi kelompok teroris radikal untuk merekrut lebih banyak orang Turkmenistan dalam struktur mereka. Kemudian alasan yang ketiga adalah Turkmenistan melakukan kebijakan yang sangat isolasionis dan pengawasan ketat terhadap semua arus masuk dan arus keluar orang dari dalam dan luar negeri. Pembatasan ini menciptakan masalah bagi mereka sendiri, yang mana sangat sulit untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya mengenai proses internal di negara tersebut dan statistik tentang perkembangan sosial ekonominya. Kegiatan keagamaan di bawah pengawasan ketat oleh lembaga pemerintah, bahkan ziarah ke Mekah dan Madinah dibatasi hanya untuk 188 orang setiap tahun, yang mana kenyataan tersebut jauh lebih sedikit dari kuota yang dialokasikan ke Turkmenistan oleh pemerintah Arab Saudi. Kenyataan tersebut tentunya meningkatkan celah bagi kaum radikal untuk mengeksploitasi ketidakpuasannya. Baiklah, dari pemaparan saya tadi, saya menarik kesimpulan bahwa sebenarnya Turkmenistan ini jarang disebut di media dunia sebagai target kelompok radikal atau sebagai pemasok prajurit ke barisan terorisme. Ini setidaknya sebagian besar karena di Indonesia sendiri tidak pernah menghadapi serangan teroris yang besar dan terus-menerus oleh kelompok radikal agama. Namun ternyata negara Turkmenistan ini telah menghadapi kecenderungan radikal yang serupa dengan tetangganya di Asia Tengah. Situasi ekonomi yang memburuk, meningkatnya kemiskinan dan pengangguran, kesempatan yang tidak memadai dan terbatas untuk memperoleh pendidikan sekuler dan agama, kontrol ketat atas semua kegiatan keagamaan masyarakat, dan berbagai pembatasan negara pada kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan radikalisasi agama. Yang mana pada saat yang sama, Turkmenistan sebenarnya masih memiliki banyak keuntungan yang memungkinkan untuk memperbaiki situasi ini, terutama sumber daya energinya yang besar. Lalu populasi yang kecil, lokasi ekonomi yang strategis, dan kemampuannya untuk meningkatkan kerjasamanya dengan pusat-pusat Islam regional dan internasional yang moderat. Penggunaan peluang ini secara efisien tentunya dapat membantu secara substansial membalikkan tren radikalisasi di negara ini. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai ancaman radikalisasi agama di Turkmenistan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.